Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Para pembelajar, bahasan pada video ini berkaitan dengan topik mata kuliah analisis biaya. Adapun pembahasan video ini yakni penjelasan tentang pengertian pricing, decision, and cost management, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian apa saja strategi dan tujuan pricing, decision, and cost management, lalu juga akan dibahas mengenai perhitungannya, dan selanjutnya juga akan ditampilkan implementasi ataupun keuntungan dari penerapan pricing, decision, and cost management. Nah, para pembelajar, kami mengharapkan video ini akan menambah wawasan keilmuan kita semuanya. Selamat menikmati. Terima kasih. Pricing decision adalah penentuan harga jual produk atau jasa pada sebuah organisasi yang umumnya dibuat untuk tujuan jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi. Keputusan penetapan harga itu sangat penting karena dua hal berikut. Yang pertama, jika harga yang ditetapkan tinggi, maka pelanggan akan beralih untuk membeli produk pesaing. Yang kedua, jika sebuah harga ditetapkan dengan harga yang rendah, maka perusahaan tidak bisa menutupi biaya pembuatan produknya. Cost management atau manajemen biaya merupakan sebuah proses perencanaan dan pengendalian biaya yang ada pada sebuah usaha secara efektif. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perkiraan, penganggaran, dan pengontrolan pengeluaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama itu adalah customers. Customers ataupun pelanggan mempengaruhi harga melalui efeknya pada permintaan atas barang atau jasa. Permintaan barang atau jasa dipengaruhi juga oleh spesifikasi dan kualitas produk. Hal lain yang mempengaruhi adalah competitors. Para manajer berusaha mempelajari teknologi, kapasitas produksi, dan strategi kompetitor untuk memperkirakan biaya produksinya. Selanjutnya adalah cost. Cost akan mempengaruhi penawaran sehingga mempengaruhi harga. Semakin rendah biaya produksi, maka semakin besar kuantitas produk yang ingin disediakan oleh perusahaan. Ketika perusahaan menambah kuantitas produksi, maka biaya produksi per unit untuk tambahan produk pada awalnya akan turun, namun pada akhirnya akan naik. Pada awalnya belum perlu tambahan fixed cost, namun pada akhirnya akan memerlukan tambahan fixed cost. Perusahaan akan terus menambah kuantitas produksi apabila tambahan revenue masih melebihi unit cost-nya. Nah, para manajer yang mengetahui biaya produksi tentu akan menetapkan harga yang menarik bagi pembeli yang juga akan dapat memaksimalkan laba operasi. Costing and pricing for the long run. Keputusan penetapan short run pricing memiliki horizon waktu yang kurang dari 1 tahun, dan keputusan ini termasuk untuk harga pada sebuah pesanan khusus tanpa implikasi jangka panjang. Juga perlu penyesuaian bawaran produk dan volume output di pasar yang kompetitif. Long run pricing merupakan desain keputusan strategis untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga yang stabil dan dapat diprediksi. Tentu para manajer lebih menyenangi harga yang stabil, sehingga mampu meningkatkan kemampuan perencanaan dan membangun hubungan pembeli dan penjual dalam jangka panjang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pricing decision and cost management. Para pembelajar, yang pertama itu adalah keadaan perekonomian. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Perubahan kondisi perekonomian dalam keadaan inflasi, yaitu turunnya daya beli uang, maka akan menyebabkan harga jual barang atau jasa akan naik. Sebaliknya, apabila perekonomian dalam keadaan deflasi, yaitu naiknya daya beli uang, maka harga jual barang atau jasa akan menjadi lebih rendah. Faktor berikutnya adalah penawaran dan permintaan. Penawaran adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu harga tertentu yang menganggap hal-hal yang lain sama. Lalu, permintaan adalah jumlah barang yang diminta pembeli pada tingkat harga tertentu dengan asumsi hal-hal lainnya tetap sama. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Jika permintaan elastis, maka peningkatan harga akan berakibat terhadap penurunan permintaan, sehingga total pendapatan juga menurun. Elastisitas permintaan diukur berdasar persentase perubahan kuantitas dibagi oleh persentase perubahan kuantitas dan dibagi persentase perubahan harga. Jika nilai elastisitas kurang dari 1, maka permintaan disebut tidak elastik. Namun, jika elastisitas permintaan lebih besar dari 1, maka permintaan disebut elastik. Elastisitas saling mengukur pengaruh harga barang substitusi terhadap permintaan produk tertentu. Yang keempat adalah faktor tipe pasar. Pada model ekonomi, harga jual disusun berdasarkan tipe pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Terdapat beberapa tipe pasar yang penting, yakni yang pertama, persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, banyak barang atau jasa bersifat homogen yang diperdagangkan di pasar. Yang kedua, persaingan monopolistik. Setiap penjual akan mencoba untuk membuat produknya berbeda bila dibandingkan dengan produk yang dijual oleh penjual lainnya. Yang ketiga, tipe oligopoli. Pada tipe ini terdapat satu penjual tunggal yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya adalah monopoli. Jika dalam pasar hanya terdapat satu produsen yang melayani permintaan barang atau jasa, maka produsen tersebut memegang kendali terhadap harga barang atau jasa yang bersangkutan. Kelima, tindakan atau reaksi pesaing. Tindakan atau reaksi pesaing ini dapat mempengaruhi tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sejenis akan berusaha menarik minat konsumen dengan cara menjual produk atau jasanya dengan tingkat harga yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Para pembelajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi dan tujuan penentuan pricing decision and cost management. Strateginya yang pertama itu melalui market skimming. Ini merupakan usaha yang dengan sengaja dilakukan untuk masuk ke dalam pasar dengan menjual produk dengan harga yang tinggi. Yang kedua, penetapan harga penetrasi menggunakan harga sebagai alat bersaing untuk memperoleh harga pasar. Yang ketiga, mempertahankan pasar digunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasarnya berupa reaksi terhadap harga pesaing. Yang keempat, peningkatan harga, dan ini digunakan oleh perusahaan yang baru terjun pada bidang ekspor. Yang kelima, menggunakan sumber pemasok sebagai suatu alat strategis dalam menetapkan harga produk. Pasar produk jadi buatan dalam negeri mungkin harus membeli produk komponen dari luar negeri untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Para pembelajar, tujuan penentuan pricing decision dan cost management adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup perusahaan.
Perusahaan akan menetapkan tujuan ini apabila menghadapi kelebihan kapasitas produksi, persaingan yang ketat, atau perubahan selera konsumen. Dalam hal ini, bertahan hidup lebih utama daripada menghasilkan keuntungan. Sehingga sebuah strategi disusun dengan menetapkan harga jual yang rendah dengan asumsi pasar akan peka terhadap harga. 2. Peningkatan arus keuntungan. Perusahaan mempunyai keuntungan untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan laba jangka pendek dengan anggapan bahwa terdapat hubungan antara permintaan dan biaya dengan tingkatan harga yang akan menghasilkan laba maksimum yang ingin dicapai. Selanjutnya, menstabilkan harga perusahaan. Ketika ada upaya untuk menstabilkan harga dengan tujuan untuk menghindari adanya perbedaan harga pada waktu permintaan meningkat atau menurun. Yang keempat adalah mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Ini merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Banyak perusahaan menetapkan harga yang rendah untuk mempertahankan dan memperbesar pangsa pasar. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan akan mempengaruhi penerimaan sebuah perusahaan. Demikian juga akan mempengaruhi jumlah produksi dan laba perusahaan tersebut. Perusahaan selalu menginginkan jumlah penjualan yang tinggi untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Dan peningkatan penjualan dapat dilakukan melalui bauran pemasaran yang agresif. Para pembelajar, selanjutnya kita akan membahas perhitungan pricing decision and cost management. Formula dari metode cost plus pricing method adalah sebagai berikut. Biaya total plus margin itu adalah merupakan harga jual. Mari sama-sama kita perhatikan contoh kasus cost plus pricing method di bawah ini. Pada contoh ini, seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai mana yang ditampilkan pada video kali ini. Implementasi atau keuntungan dari pricing decision and cost management. Berikut adalah keuntungan pricing decision, yaitu yang pertama, dapat membantu perusahaan dalam proses pengembangan produk yang lebih berkualitas. Yang kedua, meningkatkan brand image dan brand value. Yang ketiga, lebih mudah dalam market positioning. Yang keempat, mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang kelima, meminimalisir resiko kerugian. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan angka customer loyalty dan brand loyalty. Para pembelajar, adapun keuntungan ataupun kegunaan dari cost management, yang pertama adalah untuk mengontrol terjadinya perubahan yang tidak terkendali dalam sebuah proyek. Kemudian yang kedua, dapat melacak permasalahan dalam tiap bisnis proses dengan menggunakan analisis bisnis. Kemudian merespons secara cepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Yang ketiga, untuk menjaga ekspektasi revenue bisnis dan ratio of probabilitas, meningkatkan ROI, serta manajemen risiko kerugian. Selanjutnya, dapat memprediksi jalannya proyek di masa depan berdasarkan data bisnis analitik sebelumnya, sehingga hal ini akan mampu melakukan prediksi yang cenderung lebih akurat. Baiklah para pembelajar seluruhnya, demikianlah akhir dari materi pada video kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang topik ini, maka pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan.
Semoga apa yang sudah kita saksikan pada video ini mendapatkan banyak manfaat. Insya Allah ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.